Oke, baik Dokter Yesi tentang gangguan penciuman. Nah, Ya, jenis-jenisnya itu seperti apa? Kemudian yang disebut dengan gangguan penciuman itu seperti apa? hmm, Kemudian gangguannya untuk kesehatan. Nah, boleh silakan Dokter Yesi. ya. Jadi eh, memang kan awalnya mungkin karena COVID kemarin ya, jadi banyak Mm-mm. sekali kasus-kasus gangguan penciuman. Baik. Tapi sebenarnya sebelum COVID ada pun Mm-mm. gangguan penciuman sudah ada sebenarnya, cuma memang tidak Oke. sebanyak sewaktu COVID melanda. Nah, jadi Mm-mm. gangguan penciuman itu sendiri, jadi terjadinya adanya proses gangguan pada penciuman. Mm-mm. Nah, itu dia bisa terjadi pada seseorang. Nah, itu Oke. bisa terjadinya sebagian Mm-mm. atau mungkin memang benar-benar tidak bisa mencium sama sekali, Mm. atau dia bisa mencium tapi tidak sesuai yang dia cium. Oh, Jadi oke. memang ada berbagai macam jenis gangguan penciuman, atau Mm-mm. mungkin ada yang malah terlalu sensitif gitu loh. Mm-mm. Jadi dari jarak yang agak jauh dia sudah bisa mencium. Mm. Jadi memang jenisnya ada berbagai macam jenis gangguan penciuman, dan Ya. itu terkait dengan saraf penciuman gitu. Jadi Mm. memang di COVID itu sendiri atau di penyebab lainnya itu tidak melulu karena anosmia, contohnya ya, Ya. anosmia itu yang tidak bisa mencium sama sekali, Mm-mm. tapi bisa juga yang mencium yang tidak sesuai. Mm. Seperti contohnya misalkan ada pasien pasien saya waktu itu, Mm-mm. dia makan mie nih, cuma yang dia cium bukan bau mie tapi bau Mm. busuk, bau yang lain yang tidak Wah, menyenangkan baunya. Nah, oke. itu ada juga yang seperti itu gitu. Iya, iya. Ada yang aneh gitu ya mencium ini, tapi Ya, ternyata enggak mencium seperti itu gitu. Itu iya tadi betul. Dokter Yesi menyebutkan ada gangguan saraf di situ ya, Dok ya? Ya, Ah, itu jadi hmm, sebenarnya gini, itu kan jalur jalur kita mencium itu mulai dari apa namanya, masuk ke dalam hidung, mm-mm. kemudian nanti akan ke otak ujung-ujungnya ya gitu. Oke. Nah, di dalam hidung itu pun nanti dia akan menuju ke saraf Mm-mm. hidung yang bagian tepi, kita bilangnya. Bagian tepi itu maksudnya adalah yang terdapat di dalam rongga hidung. Mm. Nanti akan diproses kembali menuju ke otak, karena di Mm-mm. otak itu kita ada memori memori menyimpan bau-bauan yang sudah kita pernah cium sebelumnya. Oke. Nah, di situ nanti akan dipersepsi lah, ini bau apa, ini Mm-mm. bau mawar, ini Mm-mm. bau tidak enak, atau bau apa. Mm-mm. Nah, jadi sarafnya itu bisa kena di bagian rongga hidung atau Mm-mm. mungkin di bagian otak. Nah, itu yang mesti dicari tahu penyebabnya kemana, itu di bagian, hanya Oke. di bagian hidung saja atau mungkin sudah sampai ke otak. Tuh. Baik, baik. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan gitu ya dalam penciuman gitu, dampaknya itu seperti apa sih, Dok? Selain tadi itu ya, dia nggak bisa cium yang sebenarnya gitu ya, atau tidak Ya, bisa mencium sama sekali gitu, tapi dampaknya lebih lanjut tuh seperti apa, Dok? ya. Jadi yang sebenarnya kita takutkan itu yang pertama adalah bahaya karena dia tidak bisa mendeteksi bau-bau tanda Oke. bahaya seperti gas Oh, bocor iya, iya. atau asap, Mmm, kebakaran. Jadi dia mhm, nggak ngeh mhm. nih kalau ada tanda bahaya di sekitar dia. Iya, Nah, iya, itu iya. yang kita takutkan membuat diri si pasien ini akan berbahaya. Mmm. Kemudian selain itu, selain dia tidak mengenali tanda bahaya, itu kalau kita mengalami gangguan apa namanya mencium, Mhm. itu biasanya makan pun juga jadi kayaknya kurang kurang enak Oh, gitu iya, iya, ya. iya. Jadi entah karena memang indera perasanya juga terganggu, atau indera Mhm. perasanya oke tapi karena menciumnya kurang nggak enak gitu, jadi kayak Mhm. kurang nikmat. Nah, itu Kurang bisa selera gitu ya, Dok, ya? Bisa menyebabkan apa, nafsu makan menurun. Nah, nantinya Oke. ujung-ujungnya takutnya gangguan keseimbangan Mmm. gizinya Mhm, gitu, mhm. atau mungkin bisa depresi lama-lama. Aduh, kok saya nggak bisa cium ini, saya nggak bisa Iya, cium ini gitu. iya, iya. Dia bisa stres sendiri. Nah, itu juga Oke. bisa. Jadi ada memang beberapa pasien tapi tidak banyak. Mhm. Ada yang sampai dia depresi, dok saya nggak bisa cium nih, gimana gitu. Mhm, Jadi mhm. apa namanya, mungkin dampaknya bisa ke arah sana Iya, gitu. iya. Wah, ini tidak menyenangkan memang ya, Dok, ya. Ah, benar. Kalau tidak bisa membaui sesuatu gitu ya. Ya, Baik, baik. betul. Jadi itu dampaknya ya pastinya ya. Dan penyebabnya sendiri nih, Dok ya. Faktor Nah, resikonya juga gitu terhadap ya. gangguan penciuman itu seperti apa sih, Dok?
Ya, kalau gangguan penciuman tuh sebenarnya penyebabnya banyak. Mm-mm. Jadi tidak hanya satu dua penyebab ya, karena Mm-mm. ternyata kalau kita lihat itu banyak beberapa penyakit yang dia gejalanya itu salah satunya gangguan penciuman. Jadi Mm-mm. pertama itu bisa infeksi di daerah hidung. Katakanlah kalau kita lagi pilek gitu ya, infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan kita pilek atau kita jadi sinusitis. Nah, Mm-mm. itu pada beberapa pasien bisa menyebabkan penciumannya terganggu. Mm. Terganggunya mungkin bukan yang nggak bisa cium sama sekali, tapi mungkin menurun, Oke, berkurang oke. menciumnya. Nah, Mhm. itu bisa disebabkan karena adanya peradangan di dalam rongga hidung yang Mhm. menyebabkan si syarafnya itu ketutup sama si Mmm. peradangannya tadi. Jadi bau yang harusnya bisa masuk ke dalam terhalang sama Mhm. peradangan yang terjadi di situ. Jadi dia bisa berkurang Mmm. penciumnya. Kemudian selain infeksi bisa juga karena mungkin penyakit degeneratif itu pada pasien-pasien yang sudah tua ya, misalkan Mhm. seperti Parkinson. Jadi Iya. memang pasien-pasien yang sudah usia tua, dia ada Alzheimer atau Parkinson itu bisa Mhm. terpengaruh pada syarafnya. Kemudian Mmm. juga menua. Nah, kalau Mmm. dia kalau Oke. dia usianya menua itu ya kita nggak bohong ya, semua Iya. akan menurun fungsi tubuh kita semuanya. Nah, itu mungkin Oke. salah satunya di syaraf penciumannya. Oh, Kemudian juga oke. bisa tumor dalam hidung. Nah, tumor dalam Mmm. hidung itu juga bisa menghambat proses penciuman di situ. Mmm. Kemudian juga mungkin dari lahir, jadi saat di janinnya itu, saat hamil ibunya, Mhm. mungkin perkembangan janinnya kurang baik, jadi Mhm. bisa terjadi gangguan penciuman yang dari lahir ya, yang kita sebut Mhm. dengan kongenital. Jadi memang sebenarnya Mmm. penyebabnya itu banyak. Banyak Jadi ya, Dok? saat pasien datang itu kita harus tahu nih penyebabnya mana. Mhm. Karena nanti penyebabnya inilah yang juga kita obati gitu. Gitu ya. Kalau saya dulu waktu hamil nih biasanya, Dok. Jadi ada sesuatu bau-bauan yang sangat tidak bisa dicium justru gitu. Jadi terlalu Jadi malah menyengat. menurun ya. Biasanya Bener. hamil itu malah sensitif, nanti malah Sensitif, menurun malah ya. menurun, iya benar. Yang tadinya suka dengan parfum ini gitu, tiba-tiba Oh, enek jadi gitu, enak. Dok. Jadi pengen muntah gitu, mual. Betul, Itu betul. Iya, juga memang itu kasuistik ya. apa namanya bisa terjadi ya karena Eh, memang pengaruh dari hormon saat hamil ah, oke. mempengaruhi si proses penciumannya itu gitu. Jadi banyak faktor ternyata ya, Ya, Dok ya. betul. Mesti diteliti nih ya, pengen tahu yang mana nih sebabnya. Tadi benar ya kalau misalnya lanjut usia menurun semua gitu ya. Kalau misalnya fungsi pendengarannya menurun, ada kalanya juga Ya, fungsi penciuman juga menurun ya, Dok ya. bisa betul iya gitu. Oke, Tapi oke. memang mungkin kalau pada kasus-kasus sehari-hari tidak banyak ditemukan dibandingkan dengan pendengaran ya kalau Mhm. untuk usia lanjut itu Mhm. lebih banyak pendengaran dibandingkan penurunan fungsi penciuman Nah, iya seperti itu. benar-benar biasanya ya, belum tentu juga Iya, ya, nggak dengar belum tentu juga ini fungsi penciumannya menurun. Dok, iya. kalau untuk gangguan penyakit lain yang akhirnya membuat kita ada gangguan itu ada juga, Dok? Ya, yang tadi tuh yang saya sebutkan tadi, Yang misalkan in kayak sinusitis. Nah, cuma sinusitis ya? kalau sinusitis itu atau pilek ya, pilek ringan lah gitu, pilek ringan nggak sampai sinusitis, Mhm. dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan pileknya sembuh, nah nanti penciumannya juga akan sembuh sendiri Iya, tanpa tanpa ada harus terapi tertentu untuk si penciumannya. betul. Atau mungkin sinusitis, kalau sinusitis juga kadang bisa balik sendiri, kadang mesti kita bantu dengan ada namanya latihan penciuman. Mmm. Tapi memang yang agak susah itu pada pasien-pasien yang kongenital ya. Kongenital itu yang tadi sejak lahir dia nggak bisa mencium. Nah, itu agak susah karena dia memori baunya belum ada ya. Jadi dia Oke. lahir dengan tanpa tahu bau apa-apa. Nah, itu benar-benar yang agak susah mungkin pengobatannya dan sampai saat ini pun juga sebenarnya Mhm. pada penelitian-penelitian pun belum belum ada nih terapi yang berhasil Mhm. pada pasien-pasien yang kongenital gangguan penciumannya Oke gitu. baik. Wah, kita akan elaborasi terus ya tentang gangguan penciuman Karena ini ya, Dok banyak ya. penyebabnya. Betul, harus kita kenali dulu juga penyebabnya ya Iya, supaya kita menghindarinya. Baik, Dok, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa penyebabnya gitu ya dan faktor risikonya sudah jelas semuanya disampaikan, ternyata banyak juga.
Dan satu lagi nih dok, ada juga pertanyaan, kalau bentuk hidung gitu dok, Oh apakah iya, itu bisa mempengaruhi juga dok? Kan ada macam-macam ya bentuk hidung masyarakat Indonesia ya dok. iya, betul. Jadi kalau untuk bentuk hidung kan ada yang mungkin mancung, ada yang Heeh, agak pesek, ada yang lebar, ada yang heeh, meruncing gitu ya. iya, Nah, itu sebenarnya tidak mempengaruhi oke. karena letak dari si syarafnya itu dia di atapnya si hidung nih. Jadi kalau Hmm, kita masuk ke rongga hidung itu ada mm-mm, bagian atapnya. Nah, itu mhm, letak saraf yang paling tepi itu ada di situ. Nah, hmm, walaupun hidung kita mancung gitu kan kesannya mhm, mungkin sempit di situ tapi enggak sebenarnya dia walaupun mancung ataupun pesek yang lebih lebar gitu ya, lubang hidung mhm, yang lebih lebar itu tetap si syarafnya tetap berada di tempat yang sama. Jadi tidak hmm, tidak berpengaruh bentuk hidung dari luar. mhm, Tetapi mungkin kalau kita bilangnya variasi anatomi ya. Jadi kalau oke, variasi anatomi di dalam rongga hidungnya itu mhm, mungkin bisa mempengaruhi. Jadi misalkan ada apa namanya orang-orang yang memang terlahir mungkin dia tulang sekat tengahnya ini bengkok, itu juga bisa. Kalau hmm, bengkoknya itu dengan sudut kebengkokan yang lumayan besar gitu ya hingga mhm, menutupi si syarafnya itu bisa tuh apa namanya mengganggu proses jalannya penciuman atau oke, mungkin di dalam situ kan ada benjol-benjol normal ya yang mhm, namanya konka. Nah, kalau konkanya itu dia bentuknya ada double, nah itu bisa menutupi si syarafnya. Jadi sebenarnya variasi anatomi yang bisa berpengaruh ke penciuman mhm, itu dari dalam rongga hidung. Tapi kalau oke. dari luar, bentuk hidung dari luar sih tidak berpengaruh Tidak gitu. berpengaruh ya. Baik, kalau Iya, misalnya nih dok, untuk estetika kan banyak tuh ya yang ingin mempercantik dengan memancungkan hidung atau membentuk ya hidung. Itu ada iya. pengaruhnya nggak dengan gangguan penciuman dok? Ya, enggak. Jadi gini, kalau yang estetika itu kan untuk untuk memancungkan itu kan dia akan menanam, biasanya menanam entah memakai cairan atau memakai tulang ya Mhm, di apa namanya di tulang sekat sini untuk meninggikan tulangnya. hmm, Nah, itu kan dia bermainnya atau dilakukan tindakan perubahannya itu di tengah sini. hmm, Sedangkan untuk syaraf penciumannya itu di dalam rongganya. Jadi di kanan kiri itu kita ada saraf penciumannya, tapi di bagian atasnya gitu. Jadi oke. tidak akan ada Gangguan tidak gitu ya, mengulik-ngulik atau tidak diapa-apain tuh bagian si syaraf syarafnya. penciumannya. Hmm, Kecuali mhm, kecuali amit-amit gitu ya. mhm, Ternyata saat tindakan nggak sengaja gitu, mhm, alatnya kena ke arah situ gitu, ke arah tempat hmm, syarafnya, oke. syaraf syaraf si penciumannya. Nah, itu bisa. Nah, itu namanya adalah gangguan penciuman akibat tindakan operasi. Itu bisa gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu ketidaksengajaan. Tapi untuk Mhm, prosedur operasinya sendiri, prosedur operasi memancungkan hidung sendiri itu tidak akan tidak. Oke. mengenai daerah situ daerah si syarafnya dia Hmm, bermainnya di bagian tengah sini atau di mhm. bagian cuping hidung sini tapi tidak di bagian atap syarafnya itu. Oke, baik baik, Dok, ya. Nah, tentang jenis, gangguan penciuman tadi sih sebenarnya udah disampaikan ya, Dok, ya. Ya, Mungkin perlu diwaspadai itu yang bagaimana gitu, Dok? sebenarnya sih kalau yang benar-benar diwaspadai yang anosmia ya. Anosmia itu berarti tidak bisa mencium sama sekali ya. Itu Mmm, yang mungkin agak berbahaya karena tadi ya mhm, terkait dengan tadi keselamatan diri dia sendiri dalam mendeteksi tanda-tanda bahaya dalam lingkungan sekitar dia gitu. iya, Atau mungkin karena memang benar-benar nggak bisa mencium ya tadi selera makannya dia mhm, menjadi depresi jadi mungkin yang lebih kita perhatikan atau kita waspadai lebih ini yang anosmia karena memang benar-benar dia nggak bisa mencium sama sekali bau apapun gitu. mhm. Oke, baik. Tentang gejalanya sendiri, Dok, untuk gangguan penciuman ini, kalau Ya, anosmia itu emang bener-bener nggak mencium gitu, atau mungkin ada gejala-gejala lainnya gitu, Dok? ya. Kalau
Gejala lain itu tadi balik lagi ke penyebabnya dulu nih, ke Hmm, penyebab dari gangguan penciumannya. ya. Kalau penyebabnya tadi seperti infeksi atau peradangan ya kayak pilek atau sinusitis, nah itu pasti akan disertai gejala-gejala kayak hidung tersumbat, Mhm. meler gitu. Nah, disertai dengan gangguan penciuman. Tapi Hmm. kalau gejalanya seperti mungkin tumor gitu ya, tumor di rongga hidung kan juga ada tuh ya. Mhm. Nah, itu bisa menyebabkan hidung tersumbat atau sampai sakit kepala. Jadi berbeda berbeda penyebab, berbeda gejala, tapi yang pasti Hmm. gejala gangguan penciuman ada, cuma gejala penyerta lainnya nah itu bisa berbeda-beda gitu. Oke, baik ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Sebenarnya sih kita Ya, kalau nggak cium atau mencium sesuatu, tapi kok beda dengan yang dimaksud. Nah, itu sih sebenarnya udah warning ya, ya benar. Dokter Berarti kan Yesi ya. ada sesuatu yang salah ya. Nah, Kok saya bau duren kayak bau ini sih gitu ya, misalnya ya gitu. benar. Itu Yang sebaiknya diperiksakan Oke, gitu. yang semula memang beda, tapi kan ada dok, kayak misalnya apa ya, belum pernah mencium sesuatu, tapi kita akhirnya membayangkan gitu ya, Ya, sesuatu yang betul. lain gitu dok. Jadi itu sebenarnya pertama kali kita record bau yang seperti itukah gitu dok, atau gimana? Iya benar. Nah, jadi memang proses proses penciuman itu Mm-mm. kita tidak hanya mengandalkan dari hidung, tapi dari visual. Oke. Makanya kenapa kalau kita lihat nih dari jauh kita lihat oh itu ada duren, kita udah Mhm. tahu nih baunya kayak apa, karena Iya. kita sudah merecord dari awal kan. Mm-mm. Duren itu bentuknya seperti ini, warnanya ini, kalau kita cium begini. Nah, nanti ada lagi namanya proses penciuman dan perasa. Jadi dia memang saling terkait. Nah, itu Mm. jadi saat dia melihat barangnya, melihat bendanya, warnanya, bentuknya, terus Mhm. dia mencium warnanya seperti ini, dia rasakan oh baunya apa rasanya seperti ini. Mm-mm. Nah, itu dia akan terekam di situ. Nah, maka beda halnya sama apa namanya sesuatu yang belum pernah kita lihat tadi ya yang kayak kongenital tadi yang belum pernah kita rasa. Nah, itu memang agak sulit, Mm. agak sulit untuk mengobati. Makanya nanti kalau ada hal seperti itu yang kita Mhm. kasih penciuman yang kita kasih pertama kali itu adalah yang penciuman standar yang mewakili ada namanya empat empat fraksi empat fraksi bau Mhm. itu mewakili bunga, terus Mm. kemudian buah, Oke. kemudian ada kayak rasa spicy. Nah, itu ada perwakilannya empat jenis dan itu akan mewakili masing-masing bau di Mhm. mana kita berharap kalau dia sudah bisa berlatih itu, yang lain pun dia akan bisa mengikuti Gitu gitu. ya. Dan kalau misalnya mengalami gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan sama Dokter Yesi tadi, gimana Dok untuk mengurangi gejalanya Ya, caranya? jadi kita ini coba bahas satu-satu ya. Jadi Baik. kalau misalkan tadi saya bilang kalau kayak ada pilek atau sinusitis, Mhm. itu kan yang gejalanya seperti hidung tersumbat atau mungkin apa hidungnya meler, keluar ingus atau lendir gitu. Ya. Nah, itu bisa menggunakan yang pertama adalah cuci hidung. Jadi memang sebenarnya cuci Hmm. hidung itu sangat disarankan, sangat dianjurkan walaupun tidak sedang sakit juga. Jadi sama seperti Oke. kayak sikat gigi gitu ya. Oke. Kenapa? Karena kita kan sehari-hari itu bernafas, menghirup udara, Mhm. apalagi di Jakarta udaranya udah polusinya Iya. sudah lumayan hebat, jadi banyak Heeh. partikel-partikel debu, zat-zat yang masuk ke dalam hidung. Nah, itu baiknya memang pagi Hmm. dan malam sebelum tidur itu kita cuci hidung untuk membersihkan partikel-partikel tersebut. Jadi Oke. saat nanti hidung sudah bersih, Mhm. kita mengharapkan nanti obat selanjutnya yang akan masuk akan terserap dengan baik. Nah, obat Hmm. yang selanjutnya akan masuk itu adalah obat spray biasa kita kasih. Mhm. Spray itu obat semprot berupa apa namanya antiinflamasi atau anti peradangan untuk Mhm. mengurangi radang yang terjadi di dalam hidung akibat infeksi tadi gitu. Nanti Oke. kalau misalkan peradangannya sudah oke, sudah baik, kita mengharapkan saat nanti latihan mencium hidungnya, latihan mencium bau-bauan Mhm. itu akan lebih maksimal Hmm. kerjanya karena kan zat-zat peradangannya sudah mulai apa namanya berkurang sehingga Mhm. nanti proses penciumannya akan lebih baik gitu. Jadi Oke. urutannya itu kita mengharapkan seperti itu. Mhm. Kemudian juga kadang bisa kita kasih seperti suplemen. Jadi ada suplemen
obat-obatan seperti omega 3 itu dia bagus untuk terbukti ya dia bagus untuk memperbaharui saraf-saraf yang rusak seperti kalau di kasus ini adalah saraf penciuman gitu. Jadi dibantu dengan suplemen tersebut. Oke. Nah, itu kalau dia kasusnya infeksi atau peradangan. Nah, tapi kalau yang kasusnya seperti tumor itu ya memang dia penciumannya itu terganggu bukan karena si sarafnya rusak, tapi sarafnya itu ketutup sama si tumornya. Tapi bisa juga kalau tumornya ini dia memang sudah menyebar, bisa merusak si saraf. Jadi memang si tumornya ini yang harus diobati gitu. Tetapi untuk latihan penciumannya akan susah kita lakukan jika tumornya tidak diperbaiki, tidak diobati. Dia tetap akan menghalangi proses penciuman tersebut. Jadi memang apa sih yang harus kita lakukan dengan gejala-gejala itu? Salah satunya seperti itu. Jadi berbeda penyebab, berbeda tata laksana gitu ya. Sama halnya juga dengan misalkan kayak penyakit pada orang tua kayak misalkan penyakit Parkinson atau Alzheimer. Nah, itu kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan dokter syaraf untuk menangani bagian Parkinson sama Alzheimer-nya untuk bagian syarafnya. Nah, kita membantu untuk latihan penciumannya. Tapi mungkin kalau keadaan hidungnya baik nih, kita teropong keadaan dalam hidungnya baik, mungkin tidak perlu spray tadi, tapi perlu cuci hidung dan latihan penciuman. Jadi memang tergantung penyebabnya lagi-lagi nih kita balik ke penyebab. Jadi penyebabnya apa, obatnya apa, seperti itu. Jadi berbeda pastinya ya dok ya. Ya, Harus diteliti lebih lanjut dulu apa sebenarnya penyebabnya. Nah, tadi betul. untuk yang normal-normal aja, adakah saran untuk ini dok, mencuci hidung gitu dok? Kira-kira Ya, berapa ya betul. kali dalam 1 bulan atau ada periode Ya. tertentu gitu? Ya, jadi memang sekarang itu sudah banyak digalakkan ya. Kita sudah THT itu dokter THT sudah sering sekali mempromosikan cuci hidung ini gitu. Jadi memang kita menginginkan cuci hidung ini seperti sikat gigi yang dilakukan setiap hari. Dilakukannya pagi maupun malam hari pada orang-orang normal, tidak ada sakit maksudnya ya, tidak sakit apapun. Itu bisa dilakukan cuci hidung pagi dan malam hari. Pagi saat bangun tidur, jadi saat kita mandi tuh kita kan sikat gigi, nah itu sekalian cuci hidung. Nah, malam saat kita mau tidur kita juga biasa sikat gigi, nah itu sekalian cuci hidung. Jadi kita mengharapkan saat kita beristirahat, saat tubuh kita ini mau bekerja, itu keadaan hidung kita itu sudah bersih, sudah bersih bagus ya. gitu, tidak terkontaminasi dari udara-udara luar. Jadi kita mengharapkan kalau sudah seperti itu kita bisa mencegah atau mengurangi resiko terjadinya infeksi dari luar ya, entah itu virus atau bakteri, itu bisa mengurangi. Jadi kalau bisa sih memang itu dilakukan, cuci hidung itu memakai air infus NaCl gitu. Itu dilakukan malam dan juga pagi hari. Untuk yang hidung kanan maupun hidung kiri itu sebanyak 30 mili 30 mili. Oke. Wah, ini tipsnya ya. Kita jarang sekali melakukannya nih dok, kecuali ada gangguan gitu ya. Misalnya alergi atau apa gitu. Baru mau melakukannya. Tapi kalau untuk secara rutin sepertinya belum terlalu agak susah ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Yesi. Salam buat teman-teman semua di Rumah Sakit Ukrida. Sukses selalu ya dok ya. Sampai ketemu lagi tentunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik.